suka mamaku digituin orang, maksudnya kayak ya penyanyi nggak bisa lagu ini itu mah nggak usah jadi penyanyi gitu. Kecilin gitu ya. Aku bilang, padahal mah bisa Neng aja yang nyanyi gitu. Padahal aku tuh belum pernah nyanyi pada saat itu, cuma aku sering dengar lagu SMS itu. Terus aku nekat aja ke atas panggung nemenin mama nyanyi gitu. Bener mah? Iya. Mungkin karena akhirnya sering nemenin mama nyanyi ya Ma, Janet jadinya muncul juga ketertarikan untuk jadi penyanyi ya Ma ya. Jadi mama teh biduan juga. Iya sih. Coba tuh buat mengenang, Bisik-bisik tetangga mama, lagu jagoan mama katanya tadi udah nyiapin ketemu. Berdua deh. Iya, Coba mama. Cek. Berdiri apa duduk? Berdiri. Oh ya dong berdiri. Mana mungkin? Itu mah gula-gula ya, Ma. Oh, lagu Umi. Bisik gitu. Oh, ya. coba. Mama. Mama mau nyanyi lagu apa? Lagu apa? Mama gula-gula apa bisik-bisik tetangga, Ma? Gula-gula aja. Oh gula-gula. Silakan Ma. Ya. Mana mungkin Suamiku pulang ke rumahmu. mana mungkin suamiku bercinta denganmu. Gula, gula. Asik, asik. Burung nuri terbang jauh di awan. Mana mungkin dia kembali lagi. Laki-laki hampir lepas di tangan. Masih bisa dia dirayu lagi. Mana mungkin suamiku Pulang ke rumahmu tanpa kau suguhkan, tanpa kau hidangkan. Gula, 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 gula yang manis. Keren mama. Aku mau coba teleponin Maya Estianti, mama masuk dua Maya mau nggak? Suaranya masih, Mama suaranya masih tinggi loh. masih power. Pak, Bapak, Mama masih boleh nyanyi nggak nih, Mama? Ya sudah tua. Udah tua. Jadi rumah aja sekarang ya. Tapi Iya, suaranya, di rumah aja. pantesan Janet cantik ya. Iya. Turunan dari Mama aja. Turun dari Mama, masa dari Papa kan cantik. Kalau aku mirip Papa loh. Pantesan ya. Iya, gagah ya. Perasaan iya. Tapi kalau misalkan ngomongin dulu perjalanan karir seorang Janita Janet ya, Papa ya. Kan dulu kita tahu kalau Janet tuh mungkin termasuk yang membantu perekonomian keluarga sebagai anak perempuan. Dulu gimana tuh Pak, kayak perasaannya sebagai anak perempuan jadi harus tulang punggung keluarga? Ya kalau Janet dulu ya suka curi-curi waktu kalau lagi sekolah gitu suka bawa pakaian di kantong. Bapak nggak tahu di kantongnya itu ada sepatu, ada ini, dikira mau sekolah aja, padahal nyuri-nyuri waktu itu untuk membantu orang tua itu gitu. Pulang sekolah ya, Pak. Pulang sekolah langsung nyanyi. Bapak nggak tahu udah bilang udah pulang aja ke rumah gitu. Oh jadi habis pulang sekolah langsung nyanyi tuh Pak? Iya. Jadi dulu itu pas ini Kak, jadi pas aku mau ke Jakarta, itu mama sama bapak tuh bener-bener nggak tahu. Aku tuh emang sengaja dari dulu nggak suka ngumbar kesedihan aku. Kalau misalnya aku lagi berjuang atau apapun, aku tuh pengen orang tua tuh ngeliat hasilnya aja gitu. Nah terus pas aku lagi proses untuk ke Jakarta rekaman, mama bapak tuh bener-bener nggak tahu kapan aku latihannya, kapan aku bener Kak, jadi kapan aku latihan nyanyi, kapan aku ini bisa joget, kapan aku nge-matchingin pakaian, pakai wig kayak gitu tuh mereka tuh bener-bener nggak tahu. Jadi bener-bener kayak
pas aku bilang, Pak doain ya Pak, Neng mau ke Jakarta. Dulu pernah ikutan audisi dangdut, itu ngantri sampai peserta ke Janet tuh ke 1.000 sekian. Ke 1.000 sekian, tapi beberapa kali ikutan yang antar bapak terus gagal gitu. Gagal. Satu ketika Allah ngasih kesempatan gitu, ini 3 kali gagal, oh mungkin di pintu keempat nih aku bilang gitu. Tiba-tiba dikasih kesempatan untuk tampil di salah satu stasiun TV. Terus aku bilang, mah nontonnya nanti di acara ini aku nyanyi gitu. Wah kok tiba-tiba Neng gimana nyanyi apa ini gitu. Terus mama nonton ya jam sekian, itu aku ngasih tahu mereka tuh sambil nangis sebenarnya kayak. Akhirnya gitu ya. Karena mungkin kalau dari orang tua, Neng mungkin belum jalannya, udah 3 kali ikutan tapi gagal terus gitu. Mungkin bukan di sini, bukan di entertain kata bapak. Pernah sampai ditipu juga, kita disuruh rekaman lagu ya Pak. Iya. Sampai kita 2 hari nggak tidur, kita nunggu di studio, Gaet aja. ternyata cuma dijadiin gaet doang. Astaga. Terus aku bilang, Mas kok lagu saya nggak rilis, aku bilang, oh udah dibawain sama penyanyi aslinya katanya. Penyanyi asli, berarti kemarin tuh saya Cuma tag vokal aja. buat gaet. doang. Jadi kayak kita berdua tuh berharap bapak apalagi kayak nemenin aku ke studio, Neng bismillah ya lagunya bagus gitu. Kita tuh udah berharap lah. Sampai pernah ditipu kayak gitu. Terus pas tahu-tahu di TV makanya mereka kaget gitu. Kok ini beneran nggak Neng gitu? Apa takut Neng ketipu lagi kayak dulu? Kemudian aku muncul dengan rambut ungu, Wig-wig baju ya. pink, itu tuh bener-bener kayak, itu bener-bener katanya mind blowing banget lah kalau kata teman-teman aku ya. Mamah pun sama bapak, Neng capek enggak? Gimana isin tuh? Cina isin teh malu enggak pakai pakaian kayak gitu katanya. Yo Pak, Neng sampai dikira badut, aku bilang gitu. Sama anak kecil, tapi nggak apa-apa, seneng kok aku bilang dibilang badut sama anak-anak kecil asalkan mereka terhibur, aku bilang gitu. Tapi sekarang Semakin sukses Janet, mungkin semakin sibuk. Bapak sama ibu jadi jarang ketemu sama Janet. Iya, jadi jarang ketemu banget. Kalau udah sibuk di sini, bapak di Bandung aja gitu. Jarang ketemu, 3 bulan sekali juga lebih lah. Terus kalau kangen kayak gimana? Kalau kangen ya biasa aja, suka ini aja video call, Video call. iya gitu aja. Terus bilang apa kalau kangen? Kalau kangen ya, teteh bapak kangen aja udah lama nggak ketemu. Iya Pak, nanti lagi sibuk, sana lagi di sini, lagi di pedal, lagi di martabak katanya. Gitu aja, jadi lagi di restoran katanya lagi. Gitu aja kalau ketemu. Bapak sehat-sehat aja di rumah katanya gitu. Jadi mama bapak aku tuh secara tidak mereka sadarin, mereka tuh udah kayak numbuhin di dalam diri aku, kita harus fight, ngadepin hidup katanya gitu, karena hidup itu tanggung jawab kita. Yang kedua, kita nggak boleh dendam sama orang yang udah zolim sama kita. Jadi ketika kemarin mama bapak aku ngelihat aku sempet down, sempet jatuh karena gagal dalam rumah tangga, mama bapak nggak pernah Dendam apa gitu? nggak pernah nanya juga ataupun bilang kayak, Neng kamu harus kayak gini, nggak pernah. Jadi kayak, Neng kalau manusia yang bales katanya, aku inget banget bapak bilang gitu, itu cuma di dunia sakitnya, tapi kalau Allah yang bales katanya, biar Allah yang maha adil, wakafa bilahi syahida. Jadi benar-benar biarkan Allah yang jadi saksi gitu. Udah sampai di titik itu, sampai akhirnya karena mereka nggak pernah lihat aku yang nangis, aku yang menderita diperbuat orang seperti itu. Ternyata mama bapak juga ternyata sakit di Bandung tuh nggak cerita sama aku. Jadi aku kadang-kadang, ya Allah mama bapak kenapa nggak cerita kalau mama sakit, bapak sakit. Ya Neng, katanya mama nggak bisa cerita karena takut kamu makin kepikiran gitu. Wah, insya Allah itulah yang bikin aku kayak, wah mama aja bisa loh. Apalagi aku gitu. Janet ada yang disampaikan ya buat Pak ya sama Mama? Ya, coba perjuangan dari mulai naik si dukun sampai sekarang jadi business woman. Sampaikan sayangmu sama bapak sama mama. Mah Pak, sebelumnya Neng sampai detik ini pun masih kayak ngerasa belum sempurna jadi anak yang bisa ngasih kebahagiaan buat mama bapak. Dulu Neng senang banget udah bisa beliin mama bapak rumah gitu di Jakarta, tapi qadarullah gara-gara Neng kemarin digugat gono gini, akhirnya Neng harus jual rumahnya. Insya Allah ya mama bapak ridoin Neng Ya nggak apa-apa tuh Mama untuk masih ada waktu. sih di Bandung.
untuk waktunya Neng biar bisa terus cita-cita Neng bisa ngasih mama bapak rumah Amin. bisa terkabul ya Ma. Amin. Yang penting Neng sudah selesai semuanya dengan urusan gono gini kemarin. Itu bener-bener bikin aku trauma. Tapi alhamdulillah kayak Allah pengen aku metik pembelajaran. Oh, peluk dong Udah. mama. Udah. Kita kita beli rumah lagi ya Pak. Kata sabarnya. Ya udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa dah. Mama kan masih ada rumah. Yang udah, bapak udah inilah. Rezeki bisa dicari ya Pak ya. Iya. Yang penting Neng sehat, Sehat, bahagia. sehat. Bisa kerja. Udah lah yang dalam sabar aja ya, doain bapak terus ya. Bismillah ya Pak. Neng bisa kok Pak. Insya Allah Pak biar Allah yang balas. Ya ikhlasin aja Iya. ya. Ikhlas. Kita lebih sehat, lebih bahagia ya Pak. Kita nggak punya beban juga buat nyakitin orang ya Pak. Insya Allah Neng ikhlas. Doain bapak ya. Makasih ya Bapak Mama. Dan makasih ya Pak. Pantesan Ega, Janet itu udah kemarin ya bercerai, Iya. karirnya juga mungkin sempat terstop lah, dia begini begitu banyak sempat ke podcast cerita banyak hal. Ini anak kok kuat nyoba lagi bisnis apa? Iya. Karena ternyata doa orang tuanya tuh selalu Iya. menyertai dia. Betul, temuin terus ya orang tuanya kan sering kangen ke Bandung ya. Kita jangan nangis yuk, malu nih kalau kelihatan jelek soalnya abis ini ada cowok cakep tahu. Ada cowok cakep. Mau. Mana Umi kan malu kalau begini. Ega ada cowok ganteng? Iya aku sering hilaf loh kalau nggak cowok ganteng, jangan lah Ga.